Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Faifutul5, mahasiswa dari STIE PMPPT Jateng. Pada video kali ini, saya akan mengulas mengenai regresi berganda di bidang kesehatan. Regresi berganda dalam kesehatan lingkungan adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel lingkungan yang berpotensi mempengaruhi kesehatan manusia. Dalam konteks kesehatan lingkungan, variabel dependen biasanya berhubungan dengan status kesehatan, misalnya tingkat kejadian penyakit atau masalah kesehatan tertentu. Kemudian, variabel independen dalam regresi berganda dalam kesehatan lingkungan dapat mencakup berbagai faktor lingkungan seperti kualitas udara, air, tanah, kebisingan, radiasi, atau faktor sosial ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan. Selain itu juga terdapat faktor-faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, ras, dan faktor-faktor gaya hidup seperti pola makan atau paparan terhadap perilaku tertentu. Langsung saja kita kerjakan untuk kalian soalnya, teman-teman. Untuk soal yang pertama, berikut ini adalah data penelitian pengaruh tingkat sadar lingkungan atau X1 dan tingkat religiusitas atau X2 terhadap tingkat kesehatan masyarakat atau Y di Kelurahan Pucang Tama. Analisis data berikut dengan analisis regresi linear berganda dengan SPSS. Nah, berikut ini ada datanya, teman-teman. Ada 13 data dengan 3 variabel. Nah, langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Sehingga langkah pengerjaannya, yang pertama kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita input variabel view sesuai dengan soalnya, maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita input data view sesuai pada soal tadi, maka hasilnya seperti ini. Di sini ada 13 data dengan 3 variabel teman-teman. Lanjut kita klik analyze, kemudian regression, dan kita pilih linear. Kemudian pada variabel tingkat kesehatan, kita masukkan ke kolom dependent. Sedangkan tingkat sadar lingkungan dan religiusitas kita masukkan ke independent. Kemudian kita klik statistik. Kita centang semua pada bagian sebelah kanan ini. Lalu continue. Lalu kita pilih plots. Lalu kita centang pada bagian histogram. Continue. Dan yang terakhir kita klik option. Kemudian sesuaikan seperti ini ya teman-teman. Lalu klik continue dan OK. Nah, sehingga akan dihasilkan output seperti ini. Untuk analisisnya, untuk tabel deskriptif statistik, mean dari tingkat kesehatan masyarakat adalah 75,08 dengan deviasi standar 5,993 dan jumlah data yang tersebar adalah 13. Lalu untuk mean dari tingkat sadar lingkungan adalah 49,62 dengan deviasi standar adalah 4,942 dan jumlah data yang tersebar sebesar 13. Dan yang terakhir ada tingkat religiusitas, mean-nya 59,62 dan standar deviasinya 4,942 dan jumlah data yang tersebar adalah 13. Selanjutnya, pada tabel korelasi, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,989 antara tingkat kesehatan masyarakat dan tingkat sadar lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan di antara kedua tersebut adalah kuat. Kemudian nilai korelasi menunjukkan angka 0,989 antara tingkat kesehatan masyarakat dan tingkat religiusitas. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara keduanya adalah kuat. Selanjutnya, pada tabel model summary, kolom R menunjukkan 0,989. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel sangat kuat. Kemudian pada kolom R-square adalah 0,978 merupakan kuadrat dari nilai korelasi R-square, juga disebut koefisien determinasi.
Hal ini berarti bahwa tingkat sadar lingkungan dan tingkat religius dapat menjelaskan tingkat kesehatan masyarakat sebesar 97,8% dan 2,2%. 2,2% didapat dari 100% dikurangi 97,8%. Kemudian pada kolom standar, error of the estimate adalah 0,936, menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasinya 0,936 ini lebih kecil dibandingkan dengan standar deviasi tingkat kesehatan masyarakat sebesar 5,993. Kemudian pada tabel koefisien, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas, dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient. Dari kolom B ini didapat konstan sebesar 3,601, sedangkan untuk nilai koefisien variabel tingkat sadar lingkungannya adalah 0, dan koefisien variabel tingkat religiusnya 1,199. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresinya yaitu Y sama dengan 3,601 ditambah 0 dikali X1 ditambah 1,199 dikali X2 ditambah E, di mana Y adalah variabel tingkat kesehatan masyarakat, X1 adalah variabel tingkat sadar lingkungan, X2 adalah variabel tingkat religiusitas, dan E adalah galat atau error. Kemudian ini adalah bentuk visualisasinya ya teman-teman, dalam bentuk diagram histogram seperti ini. Selanjutnya untuk soal nomor 2, seorang peneliti ingin menentukan hubungan antara tinggi badan atau X1, berat badan atau X2, dan usia atau X3 terhadap tingkat kebugaran atau Y seseorang. Dia mengumpulkan data dari 5 responden dan menerapkan analisis regresi berganda pada data tersebut. Nah, berikut ini data yang diperoleh teman-teman. Dalam analisis ini, untuk tinggi badan, berat badan, dan usia digunakan sebagai variabel independen, sedangkan tingkat kebugaran merupakan variabel dependen. Berdasarkan data di atas, buatlah model regresi berganda yang memprediksi tingkat kebugaran atau Y berdasarkan tinggi badan, berat badan, dan usia. Dalam model regresi berganda, tingkat kebugaran dapat dinyatakan sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 ditambah E, di mana Y adalah variabel tingkat kebugaran, X1 adalah variabel tingkat badan, X2 adalah variabel berat badan, X3 adalah variabel usia, sedangkan beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3 adalah koefisien regresi, dan E adalah galat atau error. Tugas Anda adalah untuk menentukan koefisien regresi berdasarkan data yang diberikan. Anda dapat menggunakan metode analisis regresi berganda seperti metode least squares untuk menentukan koefisien tersebut. Harap dicatat bahwa jawaban sesuai dengan data yang diberikan ya, karena dalam contoh ini hanya diberikan data kecil untuk kejelasan. Nah, langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya. Sehingga langkah pengerjaannya, yang pertama kita buka aplikasi SPSS, kemudian kita input variabel view sesuai dengan soalnya, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita ke data view dan kita input datanya. Seperti ini hasilnya. Jadi ini ada 5 data dengan 4 variabel ya teman-teman. Kemudian kita klik analyze, lalu klik regression, dan kita pilih linear. Nah, untuk variabel tingkat kebugaran, masukkan ke kolom dependent, sedangkan sisanya ini kita masukkan ke independent. Kemudian kita klik statistik, kita centang pada bagian sebelah kanan semuanya teman-teman. Lalu kita klik continue, selanjutnya kita klik plots, kita centang pada histogram,
lalu klik continue, dan yang terakhir kita pilih option. Kemudian kita sesuaikan seperti ini saja teman-teman, lalu klik continue dan oke. Sehingga akan dihasilkan output seperti ini ya teman-teman. Sesuai pada soal, kita analisis pada tabel koefisiennya teman-teman. Nah, pada analisis tabel koefisien, untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas, dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom A standardized koefisien. Dari kolom B ini didapat konstan 16,879, sedangkan untuk nilai koefisien variabel tinggi badan sebesar 0,106, kemudian pada nilai koefisien variabel berat badan sebesar 0,427, dan nilai koefisien variabel usia adalah 0,403. Sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresinya Y sama dengan 16,879 ditambah 0,106 X1 ditambah 0,427 X2 ditambah 0,403 X3 ditambah E, di mana Y adalah variabel tingkat kebugaran, X1 adalah variabel tinggi badan, X2 adalah variabel berat badan, X3 adalah variabel usia, dan E adalah galet atau error. Nah, kemudian ini juga ada bentuk visualisasinya, seperti ini dalam bentuk diagram histogram. Seperti itu ya teman-teman, cukup sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.